Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjanata Kuloe, guru di SMP Negeri 2 Palele yang ada di Kecamatan Palele, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Saat ini saya sedang melaksanakan pendidikan profesi guru dalam jabatan piloting tahap 2 tahun 2024. Di salah satu LPTK Universitas Insan Budi Utomo Malang dengan bidang studi pendidikan matematika NIM 24146500207. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah kita berdoa agar diberikan kelancaran. Satu orang pimpin doa maju di depan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dan bersama doa dimulai. Doa selesai. Oke, masih ingat kesepakatan kelas yang kita buat? Masih. Apa semua itu? Menjaga kebersihan. Oke, menjaga kebersihan, Menjaga kerapian. kemudian ada lagi? Belajar dengan tertib. Belajar dengan Tertib. Memakai pandangan yang mat. menghargai Sahabat teman. teman. Jadi kalau ada yang belum rapi, silakan dikasih rapi pakaiannya. Kemudian tidak ada lagi yang keluar masuk ya. Ya, Bu. Sudah siap belajar? Siap. Jadi materi pembelajaran kita kali ini berhubungan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, pernahkah kalian pergi ke supermarket untuk berbelanja makanan, minuman, dan buah-buahan? Kenapa susunan produk atau barang-barang yang ada di pasar, di supermarket, toko, dan lain-lain itu susunannya dikelompokkan berdasarkan jenisnya? Ada yang tahu? Saya, Bu. Saya Oke, satu-satu. akan mulai didapat. Agar mudah dapat. Menarik perhatian konsumen. Untuk menarik perhatian konsumen, Agar mudah diambil. agar mudah diambil, Agar tertata. agar tetap tertata rapi, kemudian tersusun rapi. Nah, semua itu benar ya. Oke, itu untuk yang toko-toko. Kalau misalnya ada yang bisa memberikan contoh kumpulan yang ada di dalam kelas ini, ada? Ya, Bu. Kumpulan siswa perempuan dan siswa laki-laki. Ada lagi? Kumpulan meja. Meja dan kursi, ada lagi? Ada lagi? Selain meja dan kursi, kumpulan siswa berhijab. Kemudian apa lagi? Apa? Kumpulan buku tulis. Apa lagi? Kumpulan pulpen dan sebagainya ya. Di kumpulan-kumpulan itulah yang dinamakan dengan himpunan. Kalau dalam matematika istilahnya himpunan ya. Jadi materi pembelajaran kita kali ini adalah himpunan. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, peserta didik diharapkan mampu. Pertama, menjelaskan pengertian himpunan. Yang kedua, menentukan kumpulan yang termaksud himpunan. Dan yang ketiga, menentukan kumpulan yang bukan himpunan, membuat contoh-contoh kumpulan yang merupakan suatu himpunan dan bukan himpunan.
menyatakan himpunan dengan berbagai cara. Oke, sebelum kita lanjut pada kegiatan berikutnya, biar tambah semangat kita ice breaking dulu. Bisa? Bisa. Oke, silakan berdiri. Siap? Siap. Oke, kita mulai. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Tolong diamati video yang ibu akan tayangkan. Jadi masing-masing perhatikan ya. Yang di belakang perhatikan, oke? Bisa? Bisa. Oke, siap ya? Ya, Bu. Nah, pembahasan kali ini saya akan menerangkan dulu ya pada kalian apa sih himpunan itu. Ya, misalnya belanja makanan, minuman, buah, sayur, atau yang lainnya. Adik-adik suka mengerti nggak? Kenapa sih penataan di supermarket atau di pasar-pasar yang lainnya itu selalu dikelompokkan ya? Nah, pertanyaan yang tadi kenapa? Karena biar rapi, kemudian bicara ingat, kemudian apa lagi? Bisa diambil. Susah. Tidak susah lagi diambil ya. Kemudian untuk menarik Pelanggan. Kan? Misalnya, itu di dalam buah-buahan dan sayur dikelompokkan berdasarkan warnanya. Ada yang warnanya merah, warna hijau, warna kuning. Kira-kira kenapa ya? Nah, adik-adik, ternyata konsep himpunan ini selalu kita temui ya, baik itu di supermarket, di pasar, di perpustakaan, atau di toko-toko yang lainnya. Biasanya penataan barangnya itu dikelompok-kelompokkan ya berdasarkan jenisnya. Misalnya tadi di supermarket, itu kan makanan dan minumannya dikelompok-kelompokkan berdasarkan jenisnya ya. Misalkan minuman yang warnanya oranye, minuman warna hijau, atau buah yang warna merah, sayur yang warna hijau, itu dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Nah, coba sekarang katanya ya, berdasarkan ilustrasi tadi, kira-kira himpunan itu apa ya? Apa itu himpunan ya? Berdasarkan ilustrasi. Ada yang bisa menyimpulkan himpunan apa? Himpunan itu adalah kumpulan atau kelompok benda yang dapat didefinisikan dengan jelas. Benda itu baik manusia, hewan, makanan, minuman, atau yang lainnya. Yang penting bisa didefinisikan dengan jelas. Misalnya dikelompokkan berdasarkan warna, berdasarkan ukuran, atau yang lainnya. Kakak beri contoh ya. Nah, sekarang adik-adik mengerti ya gambar hewan-hewan tersebut. Ada tempat gajah, jerapah, zebra, ayam, dan bebek. Nah, berdasarkan gambar tersebut, contoh himpunan yang dapat dibuat. Yang pertama, kumpulan hewan hidup di darat. Jadi, itu adalah kumpulan hewan hidup di darat.
Nah, contoh himpunan yang lainnya, kumpulan hewan berkaki 4. Coba siapa hewan yang berkaki 4 di gambar tersebut? Ya, benar sekali. Ada gajah, jerapah, dan zebra. Nah, kemudian contoh yang ketiga yaitu kumpulan hewan berkaki 2. Coba siapa yang berkaki 2? Ya, ada ayam dan bebek. Nah, jadi berdasarkan 3 contoh tersebut adalah contoh dari himpunan, karena dapat kita definisikan dengan jelas ya. Nah, sekarang adik-adik perhatikan contoh yang berikut ini. Yang pertama, kumpulan hewan besar. Coba dari gambar tersebut, mana sih hewan yang besar? Kita tidak tahu pastinya mana yang hewan besar. Adik-adik mungkin bisa menunjukkan gajah. Oke, Ibu akan berikan tugas kepada kalian masing-masing kelompok. Mana yang kelompok suka praktik langsung? Oke, dipegang dulu dan sebentar Ibu akan jelaskan apa yang ingin kalian lakukan. Kemudian yang suka gambar, ya, yang suka menulis. Oke, silakan dibaca-baca dulu, kemudian diamati. Ini masing-masing untuk yang kelompok menggambar, yang suka gambar ya. Oke. Dikeluarkan medianya. Oke, silakan ada media-media di sini. Oke. Media apa semua itu kalian kumpulkan berdasarkan jenisnya. Oke, silakan. Untuk yang suka menulis. Oke, jadi ini ada video tentang. Jadi kamu dapat apa? Kumpulan apa? Dan oke, sekarang oke, silakan dijelaskan apa pertanyaan. Kalau sudah semua, tolong dijawab LKPD-nya. Ada soal LKPD-nya. Masing-masing kelompok menjawab soal yang ada. Oke, untuk yang dapat apa semua kan? Lihat. Sudah dikelompokkan? Untuk yang suka gambar, dapat kumpulan apa semua? Jadi ada berapa kumpulan? Ada 2. Ya. Oke, yang ini ada berapa kumpulan? Ada 2 ya, kumpulan kamu semua. Pen sama tutup botol. Oke, sudah semua? Sudah dikelompokkan? Kalau sudah dikelompokkan, oke, silakan disajikan masing-masing. Apabila ada kelompok yang ingin bertanya, medianya silakan. Ibu akan memfasilitasi kalian ya. Oke, silakan dikerjakan. Semua buah-buahan yang mana? Ada sayur yang mana? Oke, di sini kumpulan sayur. Berarti di sini kumpulan buah. Tinggal ditaruh kumpulan. Ya. Sesuai dengan apa yang kalian inginkan ya. Kasih bagus. Apa yang menjadi contoh kumpulan dari kumpulan botol?
Ya, jadi jelaskan ya. Silakan. Masing-masing ambil bagian, silakan yang menulis. Dapat kumpulan apa? Kumpulan sayur dan hewan. Oke, sayur semua dari kumpulan sayur itu dapat kumpulan apa semua? Masih besar suaranya. Sayur itu kumpulan sayur apa? Hijau. Kemudian sayur apa lagi? Kumpulan sayur apa lagi? Semua apa semua itu? Timun, brokoli, bayam hijau, lada. Oke. Kemudian yang hewan. Apa semua? Banyak hewannya ya. Ini masuk pada kumpulan hewan yang darat atau masuk. Jadi kalian kumpulkan berapa kumpulan yang kalian dapat. Itu yang dituliskan. Kemudian masukkan pada jawab pertanyaan yang ada di LKPD. Oke? Masuk. Kamu mau apa? Yang hewan berapa? Silakan didata masing-masing. Ambil ya. Kan bisa di sini. mempresentasikan hasil dari kelompok kami. 1. Ada berapa kumpulan yang dibahas dalam media observasi tersebut? Sebutkan. Ada 2, yaitu kumpulan buah-buahan dan kumpulan sayuran. 2. Sebutkan anggota dari kumpulan-kumpulan tersebut. Di kumpulan buah-buahan ada kumpulan tomat hijau, kumpulan buah semangka, kumpulan tomat kuning, kumpulan buah tomat merah, kumpulan apel kuning, kumpulan buah apel merah, kumpulan buah apel hijau. Di bagian sayuran ada kumpulan sayur terong hijau, kumpulan sayur terong ungu.
3. Dari media tersebut, apa yang kamu ketahui tentang himpunan? Himpunan adalah objek yang memiliki ciri atau kesamaan. 4. Bagaimana suatu kumpulan biasa dikatakan himpunan? Berikan contoh. Disebut himpunan apabila memiliki hubungan dan kesamaan. Contohnya seperti ini. Disebutkan semuanya itu. Tomat. Ada tomat, apel, semangka, terong hijau, terong ungu. 5. Bagaimana suatu kumpulan dikatakan bukan himpunan? Berikan contoh. Seperti buah-buah yang ada yang mengatakan buah tomat merah itu manis, dan juga ada yang mengatakan buah tomat itu tidak manis. Kesimpulannya, himpunan adalah objek yang sama atau berbeda tetapi masih pada kesatuan yang sama dan terdefinisi dengan jelas. Oke. Sudah lagi yang bertanya? Tidak, Bu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Kasih apa buat kelompok 1? Kasih W, kasih O, kasih W, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke, silakan. 1. Ada berapa kumpulan yang dibahas dalam media observasi tersebut? Disebutkan. Ada 2. Oke, silakan. Ada 2, yaitu kumpulan sayur dan kumpulan hewan. 2. Disebutkan anggota dari kumpulan-kumpulan tersebut. Kumpulan sayur, anggotanya yaitu sawi, okra, buncis, kacang polong, timun, kol ungu, kol hijau, bayam ungu, jagung ungu, bayam hijau, brokoli, brokoli ungu, selada, labu, kacang panjang, dan wortel ungu. Dari media tersebut, apa yang perlu kamu ketahui tentang himpunan? Himpunan adalah kumpulan atau kelompok yang terdefinisi dengan jelas. 4. Bagaimana suatu kumpulan bisa disebut himpunan? Berikan contohnya. Dikatakan himpunan apabila kelompok atau kumpulan objek terdefinisi dengan jelas. Contohnya sayur berwarna hijau. 5. Bagaimana suatu kumpulan dikatakan bukan himpunan? Berikan contohnya. Dikatakan bukan himpunan apabila kumpulan yang diamati tidak terdefinisi dengan jelas. Contohnya kumpulan sayur enak. Kesimpulan, himpunan adalah kumpulan atau kelompok yang berbeda tetapi terdefinisi dengan jelas. Dari kegiatan kami di hari ini dapat disimpulkan himpunan adalah kumpulan atau kelompok yang berbeda tetapi terdefinisi dengan jelas. Oke. Sekian. Baiklah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih apa buat kelompok 3? Kasih W, kasih O, kasih W, wow. Oke, kelompok yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil karya kami. 1. Apa yang kamu dapat amati pada benda bahan yang telah disediakan? Yang kami amati pada benda atau bahan yang disediakan adalah jenisnya, yaitu
tutup botol, dan permen. 2. Tuliskan dan berikan nama benda tersebut. Ada permen lollipop, permen Alpen, permen Mentos, dan permen Lazari yogurt. Apa lagi? Tutup botol. Ada tutup botol merah, tutup botol biru. Oke. Anu kan? 3. Apakah termasuk himpunan? Dari apa yang kamu ketahui tentang himpunan? Dia termasuk himpunan karena terdefinisi dengan jelas. Bagaimana Perhatikan itu untuk yang kelompok yang lain, diperhatikan di depan. Bagaimana suatu himpunan bisa disebut himpunan? Berikan contohnya. Contohnya seperti Bagaimana suatu kumpulan bisa disebut himpunan? Berikan contohnya. Contohnya seperti ini. Permen milik kita yang Dibaca semua. Apakah semua ini himpunan? Dikasih. iya karena iya. Ya, alasannya? Alasannya Contohnya, berikan contohnya. Contohnya, ini adalah kumpulan lollipop. Oke. Disebut kumpulan karena kumpulan tersebut sesuai dengan jenisnya. Bagaimana suatu kumpulan dikatakan bukan himpunan? Berikan contohnya. Seperti permen Alpen. Rasanya saya permen Alpen itu keras, tapi menurut Janet itu lembek. Ada lagi? Apakah ada yang Dari kelompok lain bertanya? Oke, jadi untuk kelompok lain ada yang ingin bertanya? Ada. Oke, silakan yang mau bertanya. Apakah semua kelompok bisa dikatakan himpunan? Tidak. Oke, alasannya? Alasannya seperti permen milk kita. Menurut saya permen milk kita itu keras, tapi menurut Juwita permen milk kita itu lembek. Oke, bisa diterima itu? Bisa. Dan kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk di tempat masing-masing. Himpunan adalah kumpulan atau kelompok benda yang dapat didefinisikan dengan jelas. Jadi, kumpulan atau benda yang didefinisikan jelas itu yang dimaksud dengan himpunan. Himpunan itu dilambangkan dengan huruf apa? Ada yang masih ingat? Kapital. Huruf kapital itu yang bagaimana? Huruf yang besar. Oke. Bagaimana perasaan kalian mengamati himpunan itu, belajar tentang himpunan dengan media yang disediakan? Ada bagian materi mana yang kalian anggap susah? Mudah ya? Alhamdulillah bisa paham semua. Untuk kedepannya, apa yang ingin kalian lakukan? Janji ya, belajar dengan giat. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran kita kali ini, kita main game dulu. Nah, siapa yang berani maju ke depan? Ya, Bu. Bisa? Oke, kita mulai ya. Oke, silakan maju satu orang yang mau. Oke, ditunjuk angka berapa? Terserah, siapa yang maju duluan? Siapa yang berani dia maju? Maju saja. Oke, nomor berapa? 10.
Oke, tepuk tangan buat Abang. Oke, siapa lagi yang berani maju ke depan? Siapa lagi? Nasi goreng. Siapa yang maju duluan? Oke. Berikutnya. Oke, lanjut. Siapa lagi yang mau maju? Maju. Maju, siapa yang bisa? Oke. Lanjut. Oke, yang lain. Oke. Oke, untuk hari ini kita tutup dengan hari ini. Untuk semua, jangan lupa belajar di rumah ya. Kita akan masuk ke dalam materi berikutnya dengan materi yang lain, itu jenis-jenis himpunan. Jadi tolong belajar di rumah. Ya? Bisa? Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Satu orang pimpin doanya. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa sama-sama dulu. Oke, jadi sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Thanks for today. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.